Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Nugra Putri, NIM 25021060007, Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, masyarakat sering dihadapkan pada masalah kenaikan harga, keterbatasan lapangan kerja, dan peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Inflasi dan pengangguran merupakan dua indikator penting yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan memiliki peran melalui kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal menjadi peran penting untuk memahami bagaimana perekonomian dikelola dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini saya lanjut menjelaskan yang bagian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga ini menyebabkan nilai uang yang menurun, sehingga masyarakat harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, inflasi sering dijadikan indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan jenis inflasi. Jenis inflasi ada dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasar dalam perekonomian dan cenderung bersifat jangka panjang. Sedangkan inflasi non-inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor yang bersifat sementara dan mudah berubah. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang pengukuran inflasi dan kelompok pengeluaran IHK. Pengukuran inflasi di Indonesia yaitu diukur menggunakan indeks harga konsumen. IHK menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. Data inflasi ini dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai gambar perkembangan harga di masyarakat Indonesia. Yang kedua ada kelompok pengeluaran IHK. Inflasi yang diukur melalui indeks harga konsumen IHK dibagi ke dalam 7 kelompok pengukuran berdasarkan klasifikasi Choi-Chop, yaitu kelompok tersebut berdasarkan klasifikasi yaitu meliputi bahan makanan, makanan jadi, makanan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, olahraga, serta transportasi, dan dikomunikasikan. Pengelompaan ini tujuan untuk mengetahui kelompok barang dan jasa yang paling mempengaruhi perubahan inflasi. Yang selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran menunjukkan beberapa besar kemampuan perekonomian dalam menyebabkan lapangan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar masalah ketenagaan kerja yang dihadapi. Yaitu selanjutnya ada pengukuran pengangguran. Pengangguran di Indonesia diukur menggunakan tingkat pengangguran terbuka TPT. Data TPT diperoleh dari Survei Angka Kerja Nasional Sukesmas, yaitu yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Data ini digunakan untuk mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi pengangguran. Yang pertama ada berdasarkan provinsi, yaitu digunakan untuk melihat perbedaan tingkat pengangguran antar daerah. Yang kedua berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan peluang kerja. Yang ketiga berdasarkan kelompok umur, untuk mengetahui pengangguran menurut usia. Yang keempat yaitu berdasarkan jenis kelamin, yaitu menunjukkan perbedaan pengangguran antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada berdasarkan daerah tempat tinggal, yaitu membandingkan kondisi pengangguran di perkotaan dan perdesaan. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pengangguran dan dampak pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu kesempatan jenis terbatas. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Yang kedua, pertumbuhan angka kerja, yaitu angkatan kerja terus bertambah setiap tahun. Yang ketiga ada ketidaksesuaian tenaga kerja, yaitu keterampilan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Yaitu dampak penganggurannya yaitu pendapatan menurun. Pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Yang kedua ada kemiskinan yang meningkat, yaitu kondisi ini dapat mendorong meningkatkan angka kemiskinan. Yang ketiga ada masalah sosial. Pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Materi yang terakhir yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan negara. Kebijakan ini digunakan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian agar tidak stabil.
Kebijakan fiskal menjadi salah satu alat penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Tujuannya yaitu menjaga stabilitas perekonomian agar tidak tetap terkendali, mengendalikan tingkat inflasi supaya kenaikan harga tidak berlebihan, serta mengurangi tingkat pengangguran melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ada 3, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan subsidi. Pajak yaitu menjadi sumber utama penerimaan negara. Yang kedua, pengeluaran pemerintah yaitu digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketiga ada subsidi, yaitu diberikan untuk membantu masyarakat. Kesimpulan, inflasi dan pengangguran merupakan permasalahan ekonomi yang saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli, sementara pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan dan masalah sosial. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintahan dapat mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.